Sidang Didi adalah cerminan segala hal yang salah dengan masyarakat. Didi yang hampir lolos tanpa cedera sedikit pun sudah menunjukkan segalanya, memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa sekarang kita hidup di dunia di mana dengan cukup uang, kekuasaan, dan koneksi, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau tanpa peduli konsekuensinya. Didi hanyalah salah satu dari banyak elit kelas atas yang bisa keluar dari ruang sidang tanpa pernah benar-benar menghadapi keadilan, dan itu sungguh mengejutkan. Tapi putusan sidang Didi ini bahkan lebih keterlaluan daripada kebanyakan kasus lain. Ini tidak sama seperti kasus O.J. Simpson, karena Didi sekarang dibebaskan dari tuduhan paling berat meskipun ada bukti yang sangat kuat atas semua perbuatan jahatnya, belum lagi semua hal lain yang telah dituduhkan kepadanya selama beberapa dekade terakhir. Tindakannya begitu buruk dan mengerikan sampai-sampai salah satu pengacara terbesarnya pun mengundurkan diri, karena dia tidak sanggup lagi membelanya. Itu adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat tertinggi industri hukum. Namun, selama ini, Didi tahu bahwa dia terlalu berkuasa untuk bisa disentuh, setidaknya secara hukum. Dan di pengadilan, dia selalu tampak begitu santai sepanjang waktu, karena dia tahu permainannya memang sudah diatur sejak awal, sebab orang-orang dengan kekuasaan, uang, dan bahkan mungkin dugaan pemerasan seperti dirinya selalu berada di atas hukum. Hukum untuk kalian, hukum lain untukku. Dan pada titik ini, dengan putusan terbaru, sudah diduga dia akan lolos begitu saja. Entah itu karena para hakim ikut dalam pesta aneh itu atau mereka ketahuan pakai baby oil. Siapa juga yang tahu sekarang? Saat putusan diumumkan, keluarga Didi dan para pengacaranya langsung merayakannya. Meskipun terancam hukuman hingga 20 tahun penjara, dibebaskan dari tuduhan perdagangan manusia dan pemerasan adalah lebih dari yang pernah mereka harapkan. Sejak awal, memang akan sulit bagi pemerintah untuk membuktikan kasus mereka sepenuhnya. Tuduhan pemerasan, yang awalnya dirancang untuk memberantas mafia, terkenal sangat sulit untuk dibuktikan. Sementara tidak cocok untuk menangani penjahat individu, tuduhan ini memang ditujukan untuk menjatuhkan seluruh organisasi dan kartel. Untuk membuktikan tuduhan tersebut, pemerintah harus menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa ada setidaknya 2 kasus kejahatan federal tertentu yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Lalu, mereka harus membuktikan bahwa kejahatan itu terjadi dalam konteks konspirasi kriminal yang lebih besar, bahwa Didi adalah otak dari sebuah organisasi besar. Secara khusus, mereka mencoba menjeratnya dengan tuduhan perdagangan manusia. Mereka harus membuktikan melalui kesaksian Casey Ventura dan saksi kunci lainnya, Jane, bahwa hal ini benar-benar terjadi. Tapi pihak pembela berhasil menggagalkannya. Meskipun kita tidak akan pernah tahu pasti mengapa juri membebaskan, kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan bagaimana mereka berhasil menemukan celah dalam persaksian para saksi. Pihak penuntut memiliki kasus yang oleh banyak orang disebut sangat teliti, bahkan nyaris akademis. Mereka menunjukkan kasus-kasus yang jelas di mana mereka menuduh hal itu terjadi, lalu mereka menguraikannya dengan sangat rinci. Tapi yang paling penting, mereka memberi tekanan besar pada juri untuk mencocokkan bukti-bukti ini dengan gambaran Didi sebagai dalang kriminal, bukan sekadar sosok berkuasa yang punya banyak kekurangan. Disinilah mereka tersandung, dan disinilah tim pembela Didi melancarkan serangan mereka. Tim hukum melakukan segala cara untuk menggagalkan kasus ini. Dan untuk melakukan itu, mereka tidak menyangkal banyak kejahatan Didi yang lain, yang tidak sedang diadili di pengadilan federal. Mereka menerima kenyataan bahwa dia memang predator, bahwa dia kasar, bahwa dia punya hubungan yang memaksa dan mendominasi dengan para perempuan ini dan juga dengan orang-orang lain di sekitarnya, jelas menunjukkan bahwa orang ini memang benar-benar jahat. Tapi meskipun Didi memang memegang kendali besar atas dunianya, mereka dengan santai menepis anggapan bahwa dia menjalankan semacam sindikat kriminal. Banyak dari hal ini bermuara pada pesan-pesan teks yang mereka temukan antara Didi dan saksi-saksi kunci lainnya. Mereka menunjukkan Casey mengirim pesan ke Didi, "Aku selalu siap buat Freak of Lololo." Dalam pesan lain setelah sebuah pesta, dia bilang ke Didi, "Iya, aku suka momen-momen itu. Aku suka saat kita bercinta setelahnya." Terakhir kali itu enak banget. Pihak penuntut berharap juri akan melihat ini sebagai bagian dari hubungan yang memaksa. Mereka mengira juri akan membaca makna tersembunyi dan melihatnya sebagai kata-kata dari seseorang yang takut untuk berkata negatif tentang pengalaman mereka. Jelas, itu adalah tekanan yang terlalu besar untuk diberikan kepada mereka. Sementara itu, cerita dari pihak pembela bahwa semua ini hanyalah bagian dari kehidupan pribadi Didi jauh lebih mudah diterima. Tidak peduli seaneh apapun kenyataannya. Mereka bahkan menyampaikannya dengan jauh lebih santai, berbicara kepada juri seolah-olah sedang mengobrol, bukan sedang menjalani persidangan. Ironisnya, mereka bahkan meminjam trik dari mafia.
Didi dibuat terlihat setua dan sekelabu mungkin saat duduk di ruang sidang, berpakaian seperti pria berusia 70-an, bukan 50-an, sambil tetap tenang secara aneh, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi puluhan tahun di penjara. Semua ini adalah bagian dari kampanye untuk menanamkan keraguan terhadap ide bahwa dia adalah dalang kriminal. Serangan analitis dari jaksa tidak mampu menandingi kasus yang lebih emosional yang dibangun oleh tim pembela. Pemerintah kebetulan bertindak terlalu jauh, dan mereka membayar harga yang sangat mahal, karena sekarang Didi bisa dengan mudah lolos hanya dengan beberapa tahun. Bahkan hanya beberapa bulan saja pada titik ini, mengonfirmasi apa yang hampir semua orang sudah tahu tentang sistem peradilan Amerika. Semua ini soal uang. Uang dan kekuasaan Didi memberinya sumber daya untuk mempekerjakan tim pembela yang besar, didanai dengan baik, dan cerdas. Tim-tim ini punya koneksi yang dalam dengan para hakim dan setiap aspek industri hukum. Mereka bisa dengan mudah menarik tali, dan seringkali berteman dengan orang-orang yang mereka hadapi. Tidak ada pembela umum yang bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Orang biasa yang dituduh dengan bukti pendukung jauh lebih sedikit sudah pernah dijatuhi hukuman seumur hidup untuk hal seperti ini. Sementara itu, jutaan dolar milik Didi membuatnya bisa memainkan sistem dan lolos dengan hukuman seminimal mungkin. Tapi ada begitu banyak bukti yang membuat Didi terlihat sangat buruk. Penggerebekan dan apa yang mereka temukan, tumpukan zat-zat, minyak bayi, senjata api, berbulan-bulan kesaksian saksi, hingga bukti video nyata dari penyiksaan itu. Semua itu hampir tidak berarti apa-apa di hadapan tim pembela yang didanai dengan baik dan tahu persis di mana harus menekan. Dan Didi yang dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pemerasan juga menciptakan presiden hukum yang sangat menakutkan, dan sekarang akan membuat jauh lebih sulit bagi siapapun dari kalangan elit untuk pernah didakwa dengan pemerasan. Kita melihat hal ini berulang kali hampir setiap tahun sekarang, bahwa para elit bekerja sama dalam sebuah klub, dan kamu bukan bagian dari klub itu. Pak Jeff juga mendapat perlakuan yang sama. Lewat koneksinya dengan para presiden, keluarga kerajaan, dan eksekutif papan atas, dan mungkin yang paling menyedihkan, dia berhasil menghindari hukuman nyata selama bertahun-tahun meski ada banyak penuduh dan bukti. Kesepakatan pembelaan tahun 2008-nya terkenal sangat ringan. Dia hanya dijatuhi hukuman 13 bulan dan diizinkan keluar dari penjara pada siang hari tanpa pertanggungjawaban nyata atas perdagangan anak di bawah umur. Dan Didi juga dituduh melakukan berbagai hal serupa, menyingkirkan orang, menjalankan bisnis kriminal yang memanipulasi seluruh industri musik, dan pemerasan. Dan meskipun kasus Didi belum sepenuhnya selesai, pembebasan sebagian atas tuduhan pemerasan dan perdagangan es mencerminkan pola yang sama. Tuduhan terbesar seringkali tidak menempel ketika terdakwanya kaya dan punya koneksi. Kamu bisa beroperasi terang-terangan selama bertahun-tahun, dilindungi oleh uang, ketenaran, dan diamnya orang-orang. Entah berapa banyak orang lain yang melakukan hal seperti ini tanpa kita sadari, karena kasus-kasus besar yang jadi konsumsi publik seperti ini hanyalah momen langka di mana masyarakat benar-benar bisa melihatnya, dan itu pun baru terungkap ketika sudah terlalu jelas untuk diabaikan oleh seluruh dunia. Tapi lebih seringnya, semuanya benar-benar ditutupi. Didi punya banyak selebriti yang ikut terlibat, semua bukti pesta wrap-off, berbagai gugatan perdata, video yang bocor, tapi dia tetap lolos dari hampir semua ini. Dan sekarang, dengan kemungkinan Didi akan bebas, banyak selebriti lain pasti harus waspada setelah kejadian ini. Saya tahu kalau dia lolos, saya bakal jadi target nomor 1. Dan itu nggak masalah. Saya sudah terbiasa dengan itu. Buat saya, itu malah agak seru. Seru ya? Atau sebenarnya agak menakutkan? Maksud saya, semua selebriti yang terlibat, semua orang di industri seperti Kichudi, dan semua yang mencoba menjatuhkan Didi sekarang akan menghadapi konsekuensi besar karena melawan seseorang di level elit seperti ini di masyarakat. Dan akibatnya akan benar-benar disembunyikan. Tapi setelah semua hal mengganggu itu, bahkan sampai menginap bareng Justin Bieber yang masih muda dan mengadakan Love Island versinya sendiri di mana dia membawa orang-orang keluar dari radar. Semua ini bisa dilakukan hanya dengan cukup uang. Dan sekarang Didi sama sekali tidak takut secara hukum. Dia baru saja membuktikan apa yang sudah kita semua tahu, bahwa semua ini memang terjadi di balik pintu tertutup para elit selama puluhan tahun. Dan dengan pengaruh yang cukup, hukum dan moral sama sekali tidak berlaku bagi mereka.